Hai teman-teman Dio Media, sekarang saya berada di sebuah kafe dekat kantor Dio Media juga, paling sekitar 15 menit ya. Masih di wilayah ini Surakarta masuknya ya, Karanganyar, Karanganyar. Dan saya tidak sendirian. Nah ini ada sosok bintang tamu saya, seorang perempuan dan seorang jurnalis. Tapi saya mengenal sosok hebat ini jurnalis dulu. Ya, Mbak Ayu Prawitasari. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik sehat. Dia Kemud- juga gimana? Alhamdulillah. Kemudian ini saya siang-siang ini saya culik ke sini. Mohon maaf sebelumnya. Padahal harus ada tugas kantor ya. Oh nanti siang biasanya ya. Aman ya? Oke, sebentar nggak apa-apa ya Mbak. Lama boleh. Jangan lama-lama. Ya, ya. Jadi kita rencananya mau ngobrol-ngobrol sudah lama dan baru kesempatan kali ini Mbak Ayu bisa saya hadirkan ke teman-teman. Mbak Ayu ini saya kenal sudah lama, tapi hanya sebatas sebagai jurnalis yang saya tahu. Padahal beliau itu juga sering dapat apa itu namanya? Fellowship ya. Lah kita akan tanya-tanya nanti. Dan yang pasti seorang perempuan punya dua putra dan putri. Nah, sosok perempuan dan jurnalis inilah yang akan kita obrolkan bersama Mbak Ayu Prawitasari. Ngomong-ngomong kita pertama kali ketemu kapan ya Mbak ya? Saat saya masih di Salopos ya dulu apa ya? Jangan kan Kayaknya sih sudah tidak, tapi sudah ya. mulai kenal fans kamu itu di acaranya Pawon kayaknya ya. Pawon sastra ya, baru kita kenalan ya di Gramet di Balai Moko. Ah, di Malaysia. Iya, Mbak Ayu liputan ya, liputan. I see. Itu acaranya membahas soal Enid Blyton ya. Iya, betul cerita sastra anak ya, sastra anak, Enid Blyton. Nah, setelah itu kita tukeran nomor WA ya, baru kita ngobrol-ngobrol. Iya betul. Kalau biasanya kan Mbak Ayu mewawancarai. Nah kalau saya salah mewawancarai kan pekewul. Saru malah dalam bahasa Jawa ya, nggak patut mewawancarai. Jadi saya cuma ngobrol-ngobrol saja. Kalau wawancarai nggak bisa mewawancara. Ngobrol aja ya. Gini aja Mbak Ayu. Mbak Ayu sebenarnya sosok perempuan dan jurnalis. Nah, mungkin akan saling melengkapi ya obrolan kita karena tidak hanya jurnalis tapi seorang perempuan dan juga ibu rumah tangga mengasuh dua putra dan putri. Kalau Mbak Ayu sendiri dulu memutuskan menjadi jurnalis punya cita-cita dari kecil mungkin? Kemarin ini ceritanya kemarin papa ngirim saya, Mm-mm. ngirim saya apa namanya foto. Mm-mm. Jadi ini kan saya ada apa namanya pada bulan ini semester ini kan saya diminta ngajar di salah satu universitas. Terus di situ syaratnya ada SKCK, adalah gitu. Terus ngumpulin SKCK. Ternyata salah satunya akte kelahiran tuh. Nah terus padahal akte kelahiran ada di kampung saya. Terus saya minta ke papa. Nah di situ saya kaget yang dikirim bukan hanya scan apa namanya akte kelahiran tapi juga piagam. Jadi pas SD tuh banyak sekali piagam juara piagam penghargaan menulis juara 1 banyak banget. SD. SD. Sudah nulis. Apa Mbak waktu itu? Di Bobo atau di mana biasanya? Jadi tingkat kecamatan, tingkat kabupaten gitu. Kan dulu kalau SD biasanya ada perwakilan tuh. Perwakilan sekolah ya. Terus lolos di kecamatan, terus gitu ke kabupaten. Iya. Terus di foto, saya jadi ngakak soalnya itu masih ada ya. Terus habis itu juga itu apa namanya? Yang bikin saya geli lagi tuh teman saya ngirim WA, teman saya di grup SD itu, nih yuk gitu. Dulu kan ada ya kalau kita kan tukar-tukaran itu loh biodata itu loh, nama, kata mutiara gitu. Kata mutiara di buku ya. Saya mengalami. Tapi nggak semua update zaman saya, cuma aku tok yang bikin kayak gitu sih. Semua ya? Sembilan bulan. Saya juga 90-an loh. Ditulis apa namanya di grup itu dibagiin. Jadi isinya diary itu dibagiin semua. Ternyata cita-cita
wartawan. Saya kan Yeay. jadinya kayak sendiri. Oke, dari Itu kecil. kelas berapa itu berarti? Kelas 5. Kelas 5. Sudah punya cita-cita wartawan, jadi sudah punya gambaran, oh besok saya ingin jadi wartawan atau hanya sekedar nulis? Kayaknya enggak, Bapak ya? Pengaruh ya? Jurnalis. Jurnalis foto ya di Kecamatan Rakyat di Jogja. Terus mama juga jurnalis di RRI. Jadi Jogja atau mana? Jember. Mana? Jember. Jember. Kalau Jawa Bapak Timur. di KR. KR. Ini papa pindah ke Jember. Jadi akrab gitulah saya dengan Dunia. jadi ya bayangan saya sehari-hari ya orang ngetik gitu kan. Dulu kan belum ada komputer ya orang ngetik. Kayak gitu. Yes. Oke, teman-teman Geomedia, masih bersama Mbak Ayu Prawitasari. Jadi, sosok jurnalis itu memiliki tantangan yang tersendiri. Karena kerjanya luar biasa 24 jam dan juga seorang ibu yang harus macam-macam di rumah ya kan ya. Perannya luar biasa. Dan itu pengaruh nggak ke maksudnya durasi kerja waktu awal-awal jadi wartawan ya, belum nikah ya waktu itu kan ya? Nikah sampai nikah. Saya pikir saya punya suami yang sangat support, jadi thanks to God gitu. Ketika menikah, saya dulu lama di desinvestigasi, lama sekali. Dari awal masuk hanya berapa tahun gitu sampai kemudian saya masuk ke kantor menjadi redaktur. Dan itu biasa saja sih, kalau desinvestigasi itu kan benar-benar butuh observasi lapangan yang sangat lama ya. Saya misalnya harus dulu itu pernah pantauan di LP ya, hampir 1 pekan itu. Dari saya mau mencoba melihat bagaimana banyak sekali kan isu obat terlarang masuk, kemudian miras masuk, kayak gitu-gitu tuh dulu, zaman dulu itu saat kayaknya waktu Menkumhamnya masih Denny Indrayana deh. Itu saya harus tahu seperti apa sih dulu itu lah. Itu kan saya harus ngamati. Jadi saya berangkat jam 11 malam, pulang jam 4, jam setengah 5 pagi. Sangat biasa. Ya, saya bilang lagi, jurnalis nggak ada gendernya. Kalau kita itu passion kita pengen tahu di situ, pengen memberikan berita yang mendetil faktanya, terus maknanya, makna atas fakta ya, makna atas sesuatu kayak gitu itu. Ya nggak apa-apa, akhirnya ya kayak gitu. Itu tantangan yang misalnya saya harus observasi di luar dalam jangka waktu yang lama ya. Itu bagaimana harus bisa masuk ke LP, melihat kondisinya, orang-orangnya seperti itu, macam-macam itu dari situ. Kemudian analisis data. Jadi ya rumah saya kan kayak perpustakaan ya, jadi full buku. Dulu tapi bukan buku-buku yang sekarang. Kalau sekarang kan saya lebih banyak menulis esai. Kalau dulu karena investigasi itu jadi banyak dokumen. Zaman dulu kan nggak ada mesin pencari Google, nggak secanggih sekarang ya. Zaman dulu kalau mau minta dokumen ya pasti print, bentuknya print out, nggak soft copy gitu kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan BPS tinggal klik, kemudian semua pemerintah punya website, semuanya open source, enak banget kan kalau sekarang. Kalau dulu kan nggak kayak gitu. Jadi kan benar-benar harus deketin semua pejabat atau misalnya staf yang tidak cocok dengan kebijakan di situ, ada kecurangan di situ, saya bisa dapat dokumen, saya bisa dapat data, jadi itu numpuk semuanya di rumah. Dan itu saya harus belajar. Anggaran ini kayak gini, masukin ke Excel, dianalisis sendiri, baca dari malam sampai pagi. Ya, itu Sebuah berita. sebuah berita. Dan itu berhari-hari, tiap hari. Berhari-hari tiap hari, dan saya puas ya karena itu dulu. Jadi dari AJ Indonesia ada beberapa fellowship, ada beberapa penghargaan. Iya, Mbak, dapat fellowship. Kalau kemarin Yang terbaru apa, Mbak? Fellowshipnya? yang terbaru fellowshipnya Search for Common Ground Tentang apa itu? USA. Tentang istri-istri mantan napiter, istri-istri mantan teroris. Teroris. Di wilayah mana itunya? Di sini Solo. Solo. Ya, yang bom Bali 2 kayaknya kemarin saya sampai lupa deh. Ya, jadi dari para istrinya, karena saya perempuan, jadi namanya jurnalis perempuan ya pasti lebih
sense-nya kan juga ke perempuan ya. Kalau fellowship-nya kemarin itu kan saya melihat di media itu lebih banyak yang mengulas soal terorisnya seperti ini gitu. Dan perempuan sama jahatnya dengan para teroris itu. Anggapan kita seperti itu. Perempuan dengan Istrinya maksudnya. istrinya. Iya, perempuan istrinya para teroris ini. Tapi saya melihat kan sebenarnya konteksnya adalah mereka, kita nggak bisa melihat konteksnya sama dengan orang yang seperti kita dalam praktik beragama ya, berreligi ya, nggak bisa karena mereka mempunyai pandangan, punya sudut pandang yang berbeda, kepatuhan antara istri dengan suami yang beda, penafsirannya beda, dan mereka itu di posisi yang subordinat gitu, beda dengan saya yang setara dengan pasangan. Ya memang mereka subordinat sekali, tidak sama, mereka patuh, pasif. Ya seperti itu sebagai perempuan. Nah itu yang saya suarakan di situ. Jadi apa sih pandangan mereka jadi istri teroris itu rasanya seperti apa gitu? Ya ternyata ya seperti itu. Mereka rasa-rasanya itu tidak punya apa ya? Nggak punya pilihan. Nggak punya pilihan. Misalnya harus menuruti suami gitu ya? Harus Semuanya. Di segala aspek. Di segala Hidup aspek. mati Mengabdi tergantung suami. kepada suami. Jadi karir teman-teman, karir seorang jurnalis perempuan ini sense-nya sangat tinggi terhadap isu-isu perempuan. Sudah lama Mbak Ayu ini ya, apa ya, tekuni istilahnya. Memang job desk-nya waktu itu dapat investigasi. Tapi kalau sekarang mungkin ya faktor umur saya kan nggak secanggih anak-anak sekarang ya. Reporter saya jauh lebih bagus daripada saya. Dulu namanya lebih tinggi ya kan ya? Iya, tapi mereka kan dari sisi source-nya lebih lengkap sekarang, mereka lebih gadgetable daripada saya, cek faktanya oke. Mereka lebih lah dibanding saya. Saya menang pengalaman, menang cara menulis gitu. Tapi ya itu, kalau sekarang saya mungkin lebih, kalau dulu saya tidak begitu ngeh dengan kesetaraan gender ya. Iya saya sudah paham karena saya belajar sejak di bangku kuliah saya belajar tentang itu. Tapi semakin older stay ya, awet muda, enggak ya, enggak. semakin apa ya? Sebenarnya yang kita hadapi kan sama ya, kamu, saya, mereka, tapi sense-nya kita, sensitivitas kita mungkin jadi agak lebih tebel ya ketika ya tuh getting older itu lebih, saya nggak bilang semakin wise, cuman nggak tahu segalanya semakin terasa gitu loh. Nah itu yang saya melihat akhirnya lebih ke perempuan ini. Saya kuliah lagi dan saya juga concern soal itu. Kuliah lagi, sudah jurnalis redaktur ya, sekarang posisi yang cukup tinggi di iya prestis, tapi kan keren. Dan punya tantangan luar biasa. Masih kuliah, kalau boleh tahu ambil kajian apa Mbak? Kajian budaya. Relate nggak dengan jurnalistik? Sangat. Karena Jadi searching meaning behind-nya itu loh. Jadi kayak gini, yang kemarin ini fellowship ini sebelumnya dari Aji. Kalau yang fellowship itu tahun 2019 akhir itu saya juga dapat dari Aji Indonesia ngomong tentang toilet sekolah. Sebenarnya eventnya itu adalah anugerah jurnalis untuk tulisan terbaik hak kesehatan anak gitu. Saya pikir di Jawa itu sebenarnya kalau anak sudah lumayan oke ya dibanding yang di luar Jawa. Permasalahan dahsyat kesehatan anak itu di luar Jawa pasti. Kalau di sini, tapi akhirnya saya menangkap ada tema yang sederhana tapi bagi saya menarik. Toilet sekolah. Toilet sekolah itu kan, apalagi sekolah negeri, anak saya di sekolah negeri yang satunya. Itu kan ya gitu deh, banyak yang nggak standar lah, kotor. Sebenarnya fasilitas kita ada, tapi memeliharanya itu loh kok rasanya. Memelihara itu yang kurang
mendapatkan perhatian. Mbak Ayu menentukan akhirnya memfokuskan ke situ. Toilet sekolah itu cerita zaman saya masih kecil sampai sekarang loh, ceritanya sama aja kayak gitu. Iya, akhirnya kan anak banyak yang kena infeksi ya, si saluran kencingnya, mereka sukanya nahan pipis sampai pulang karena mereka nggak nyaman di itu. Toilet sekolahnya. Saya wawancara dengan beberapa anak sampai mereka itu dibawa ke puskesmas. Kenapa gitu? Oh, karena Menahan pipis dan akhirnya anak-anak harus kecil kelas 6 itu kan sekarang sudah pada menstruasi ya. Idealnya kan namanya menstruasi itu kan diganti 4 jam sekali. Itu nggak diganti sama sekali dan akhirnya juga iritasi, gatal itu kan masih sebenarnya kita ngalami setiap kita tahu gitu, tapi itu temanya sederhana gitu loh, tapi ya itu akhirnya saya lebih sensitif gitu di situ. Dan akhirnya liputan di SD itu, tapi ya lihat terus wawancara anak-anak, oh iya ternyata memang masalah dari kok toilet yang kotor itu ternyata menimbulkan masalah di kesehatan anak. Itu kan liputan sederhana ya sebenarnya, jadi nggak sederhana, itu apa ya, kompleks walaupun topiknya toilet tapi kompleks jadinya nanti. iya, jadi itu perjuangan kesehatan. Ya saya lebih suka ke apa namanya tadi itu searching meaning behind-nya itu loh. Saya lagi tergila-gila baca webnya parabola.org, itu cerita-cerita esai-esai yang sangat humanis sekali, jadi bener-bener apa mencari makna gitu loh. Itu sangat mempengaruhi penulisan saya sekarang ini. Geser ya, jadi nulis berita ya, ini nulis berita, esai, sekarang tesis. Iya. kalau pas lagi bosen cerpen gitu ya. Tembus yang itu kemana itu? Detik ya? Detik sama Kompas tuh kan. Jadi peran jurnalis ini tidak hanya investigasi ke lapangan untuk terhadap case tertentu ya, tapi juga bisa berkembang ke genre tulisan yang lain, ya kan ya? Biasanya kalau wartawan kan meliput berita ya, meliput suatu peristiwa ya, atau investigasi, kemudian merambah ke esai ranah ke gagasan. Kalau di Solo Pos ya namanya gagasan. Iya, dan itu sebenarnya juga termasuk ranah jurnalistik. Ranah jurnalistik betul. Kemudian ke cerita pendek, ke sastra. Ada keinginan nulis novel? Iya. Ada. Saya pengen. Saya masih punya utang ke kamu kan. Oh iya, utang menulis novel sama. Menulis tentang perempuan kan. Iya. Oke, harus selesai dulu tesisnya, terus sesudah itu saya harus nulis. Iya, tema-tema perempuan memang kenapa ya menjadi hits, selalu hits ya. Nah ini yang saya ingin tahu dari Mbak Ayu. Tema perempuan selalu hits. Oke teman-teman di media, masih bersama Mbak Ayu Prawitasari. Nah, saya penasaran Mbak, topik perempuan itu selalu hits. Nah, apa sebenarnya di mata seorang jurnalis? Kalau saya, kalau dari sisi media massa sebenarnya saya juga nggak yakin sih itu hits. Maksudnya gini, kalau media massa sekarang kan medianya didominasi media online. Kemudian orang untuk mencari sesuatu yang baru itu juga semuanya dimediasi internet, dari media online, dan yang paling tinggi sebenarnya mereka taunya dari media sosial, Facebook, Instagram gitu. Dia menjadi trending itu macam-macam sih sebenarnya. Saya pikir ini kasus ini luas sekali ya. Dan itu saya pikir gini, kalau perempuan itu lebih ke gini. Kalau di media saya menangkap perempuan itu lebih banyak diberitakan bukan karena kemampuannya dari sisi kognisinya, tapi lebih karena dia itu sebagai relasi yang korban karena subordinat tadi. Jadi
Jadi lihat orang teraniaya, kita itu kan hidup di era sinetron ya. Jadi ya kalau di Indonesia namanya sinetron atau opera sabun atau film lah, film barat. Kita itu terbiasa dengan produk budaya populer yang ada tokoh, kemudian yang tokohnya ini jahat kita gambarkan, yang satu itu lemah dan ini harus dapat perhatian gitu. Ya seperti itu sih, saya pikir itu selalu dalam tema-tema dan relasi yang seperti itu gitu loh. Perempuan juga seperti itu. Tapi itu dari sisi pop apa namanya, dari sisi produk pop ya, produk pop. Tapi kalau saya sendiri melihat di naskah-naskah serius, sebenarnya ini ungkapan kegelisahan kita juga sih. Ini ungkapan kegelisahan kita. Maksud saya begini, mungkin sebenarnya kita tahu bahwa manusia itu setara gitu loh, manusia setara. Saya bilang bahwa sebenarnya kita tahu tuh begini, kita hidup dengan bermacam-macam lapisan ya, lapisan wajah kita gitu. Suatu saat, mungkin kita paling jujur itu saat berada di kamar, kemudian ada cermin, sudah itu diri kita sendiri gitu. Itu diri kita. Kita butuh waktu yang kayak gitu kan. Yuk kita kembali ke diri kita sendiri yang kita berhari-hari lupakan karena kita harus servis banyak orang gitu. Nah, di diri kita sendiri sebenarnya kita tahu bahwa kita itu human, laki human, perempuan itu ya human, dengan hak-hak dan kewajiban yang setara semuanya. Itu saya pikir jadi secara universal sebenarnya kita tahu bahwa kita itu setara, dan itu apa yang ketika kita lepas dari kamar, kita menjadi orang lain, kegelisahan yang tidak sesuai dengan nurani itu kemudian dituangkan menjadi buku tentang tema-tema perempuan, yaitu subordinat, sebagai subordinat, kemudian korban kekerasan, perempuan itu kenapa kok masih banyak yang tidak berdaya, itu sebenarnya refleks itu tadi. Saya pikir itu refleks kegelisahan kita. Jadi ya itu, kita kan kalau kita itu pengen tahu orang kayak apa kan berarti kita lihat bukunya aja. Oh, ini gitu. Iya kan? Kita lihat media sosialnya, ini orang karakternya kayak apa, berarti kita lihat dia follow siapa. Refleksikan. Iya, ya itu kita. Kenapa dia milih tentang perempuan? Ya karena dia punya kegelisahan soal itu. Dan saya pikir itu relate dengan persoalan-persoalan yang lain, dengan pilihan-pilihan buku yang dia beli atau dia baca. Oke teman-teman, menarik bukan bincang-bincang saya bersama Mbak Ayu. Nah, sekali lagi Mbak Ayu terima kasih banyak telah ngobrol-ngobrol bersama saya dan juga teman-teman di media. Kita akan ngobrol dengan bintang tamu saya yang lain. Oke, berarti saya menunggu bukunya Mbak Ayu. Ya berarti ada semacam tanggung jawab jurnalis, seorang ibu, seorang womanpreneur di bidang yang Mbak Ayu geluti. Akademisi ya, karena juga seorang dosen ya. Dosen magang. Oh enggak, orang dosen terdang ya, dosen terdang. Kemana-mana. Ya karena harus berbagi wawasan, keilmuan, keahlian sebagai jurnalis ke para mahasiswa juga. Biasanya universitas kan mengundang ahli ya atau praktisi. Iya. Di mata kuliah jurnalistik Mbak Ayu atau mata kuliah bahasa Indonesia, Bu. Bahasa Indonesia. Oh, di luar dugaan saya malah bahasa Indonesia. Makanya aku tanya ke kamu, terus dari Prodi bilang ini jangan sampai bahasa Indonesia secara regulasi, tapi ini harus lebih kreatif lagi. Jadi bahasa Indonesia yang aplikatif. Ya udahlah, saya bisa bereksperimen. Yes. Nah, itu cocok dengan Mbak Ayu dong, jurnalis. Saya bereksperimen. Iya. Produk jurnalistiknya adalah berbahasa Indonesia. Cocok sekali bukan? Nah, teman-teman, sampai jumpa. Dan sekali lagi Mbak Ayu terima kasih ya. Mengganggu loh. Enggak ya. Besok saya ganggu lagi ya. Iya. Dadah.